Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibda Hamzar Nodi, Kanit Ekonomi Polres Pelabuhan Belawan. Ingin menyampaikan beberapa hal tentang modus kejahatan transaksi dagang melalui media elektronik seperti Facebook, OLX, dan media iklan lainnya yang sifatnya menawarkan barang dengan mencantumkan ID seperti nomor HP, data-data pribadi pemilik barang, data-data barang yang akan diperdagangkan. Modus kejahatan perdagangan melalui media online ini sering dilakukan oleh pelaku, yaitu pertama, pemilik barang yang akan menjual barangnya tentu dia akan mengiklankan di media elektronik seperti OLX atau Facebook. Nah, identik biasanya si pelaku ini kita contohkan dia akan mengiklankannya di OLX. Dia akan menyebutkan jenis barangnya. Kalau kita lihat mobil, nanti spesifikasi mobil akan dipaparkan. Kalau sepeda motor, dia akan menerangkan spesifikasi sepeda motor seperti apa. Dan kemudian pada zaman kita krisis minyak goreng, dia akan memaparkan produk minyak goreng dalam bentuk skala besar dengan nilai uang yang besar. Nah, kalau kita contohkan si pemilik barang memposting mobil di OLX, nah otomatis dia akan membuat nomor telepon, akan mencantumkan nomor telepon, dan terutama kali itu adalah harga dari mobil tersebut. Jika si pemilik menawarkan harga mobilnya seperti kita bilang 200 juta. Nah, dia telah memaparkan nomor telepon dan harga mobil 200 juta berikut spesifikasinya. Kemudian pelaku si B ini melihat postingan si pemilik barang. Nah, kemudian si pelaku akan melakukan screenshot. Dan memposting mobil pemilik barang si A di Facebook. Ini menghindari agar si A tidak melihat postingan si B. Mereka tidak melakukan media yang sama. Nah, setelah diposting ke Facebook, kemudian si pelaku ini merubah nomor telepon dan terutama itu harga yang terutama diposting. Kalau si A tadi memaparkan 200 juta, pelaku biasanya identik akan memaparkan itu 150 juta, bakal lebih murah. Contohnya dibuat 120 juta. Dengan melihat harga yang murah, nah si C kebetulan main Facebook. Nah, kebetulan dia main Facebook. Kemudian si C tergiurlah dengan harga dan spesifikasi yang ditawarkan oleh si pelaku. Karena si
pelaku memaparkan nomor telepon, lalu si C menghubungi, ya, lalu si C menghubungi pelaku. Nah, kemudian terjadilah komunikasi dan tawar-menawar. Biasanya identik si B ini melakukan ya seperti barang itu adalah barang milik dia. Dan si C ini kadang-kadang dia, ya, Mas, tukar, bisa dikurangin dikit gak? Boleh, Mas. Tadi kita tawarkan 150, sekarang cuman boleh kurang sedikit, 140 lah. Karena si B mengetahui bahwa barang itu sangat murah. Nah, kemudian si B dengan si C terjadilah kesepakatan. Nah, setelah terjadi kesepakatan, nanti si B akan menghubungi si A. Nah, B akan menghubungi si A. Nah, si B melakukan komunikasi tawar-menawar barang yang dilihatnya di OLX. Kemudian terjadilah komunikasi yang tadi tawarkannya 200 juta, kemudian si B minta turun harga. Si A akhirnya menurunkan harga 190 juta. Oke, si B sepakat. Setelah ini si B sepakat. Setelah si B sepakat, lalu si B menerangkan mobil itu tolong diantarkan ke alamat si A. Nah, ini alamat, ya. Nah, antarkan ke alamat si A. Ke lokasi alamat ini yang sebelumnya si B telah meminta kepada si C. Pada saat komunikasi ini, si B menerangkan kepada si C bahwa dia berada di luar kota. Dia akan berada di luar kota dan tidak bisa mengantarkan mobil ini langsung kepada si C. Nah, kemudian si B menerangkan kepada si C, nanti ada saudara saya yang akan mengantarnya, tapi dengan syarat ketentuan. Harga tidak boleh terbuka, karena kalau harga terbuka nanti ya keuntungan tidak boleh terbuka, harus dirahasiakan. Nah, si B pun juga menerangkan kepada si A bahwa kalau nanti jumpa sama si C, jangan berbicara aja. Bapak cukup antarkan barang ke lokasi karena yang beli adalah saudara saya. Masalah uang melalui saya. Begitu juga si pelaku menerangkan masalah uang melalui saya. Akhirnya si A dengan si B udah sepakat, si B dengan si C pun juga udah sepakat. Kemudian si A diperintahkan untuk mengantar barang ke lokasi yang telah disepakati. Biasanya ini langsung ke alamat si C. Nah, kemudian setelah barangnya sampai di alamat si C, kemudian si pelaku kembali menghubungi si C. Nah, di sini terjadilah komunikasi. Udah lihat kan barangnya? Kata si B. Otomatis karena si A telah mengantarkan barangnya di depan, kemudian mereka tidak terjadi komunikasi antara si A dengan si C. Nah, si C menjelaskan kepada si pelaku. Benar, oh ya, barangnya udah ada. Nah, dengan barangnya, bendahnya udah ada, kemudian si C ini merasa yakin dan percaya karena memang barangnya udah dapat, udah dilihat dia. Nah, terjadilah komunikasi antara si B dengan si A kembali. Nah, kalau memang Bapak mau jadi, kata si pelaku atau si B ini, Bapak kirim dong DP-nya.
DP-nya ya 50% lah. Saya bilang, boleh kita kirim 50%, ya Bapak kirimlah nomor rekeningnya. Kemudian si pelaku atau si B mengirimkan nomor rekening. Nah, setelah dikirimkan nomor rekening, si B melakukan transfer atau mengirimkan uang kepada si B. Mungkin persentase uang muka itu sebesar 50%. Atau dikirimkannya 50 juta bentuk tanda jadi. Gitu. Nah, setelah uang ditransfer, kemudian si pelaku tidak dapat dikomunikasikan lagi. Tidak dapat komunikasi lagi, nelponnya mati, semua WA-nya mati, komunikasi mati. Sementara si A tetap berada di depan rumah si B, si C. Nah, si C bertemu, melihat si A dengan rentan waktu yang mereka saling diam-diam, ya mau tidak mau si C yang telah mengirimkan uang mendatangi si A. Pak, ini mobilnya, ini sisanya saya bayar. Ya, sisa apa? Kata si A. Saya kan udah bayar DP kepada saudara Bapak. DP apa? Saudara saya siapa? Siapa saudara saya? Kemudian si A mencoba menghubungi si B kembali. Ternyata handphonenya juga telah mati. Nah, ini si C juga menghubungi si A, handphonenya juga telah mati. Akhirnya si B komplain. Si B komplain, kemudian terjadilah pertengkaran mereka dan si C melakukan pengaduan ke polisi dengan mempertunjukkan bukti transfer dan komunikasi antara si C dengan si B. Kadang-kadang melalui WA, screenshot, di screenshot. Memang benar dan transfer memang benar. Dia menerangkan itu adalah saudaranya. Nah, disinilah bentuk kejahatannya. Nah, cenderung si pelaku itu tidak berdomisili di posisi yang sama dengan si A dan si C dan bakar antar pulau. Bisa jadi peristiwanya di Kota Medan, pelakunya berada di daerah timur, daerah barat, daerah Sulawesi. Dia hanya menggerakkan melalui Facebook dan OX aja. Nah, begitulah bentuk kejahatan yang terjadi saat sekarang ini. Maka dari itu, cakaplah untuk melakukan transaksi dalam menggunakan media komunikasi online. Kami akan coba kasih syarat. Yang pertama, jangan mudah melakukan transfer uang kepada orang yang sama sekali belum dikenal. Orang wajahnya yang tidak pernah kita jumpai, kita melakukan transfer. Jangan. Kecuali teman kita yang udah kenal dan pernah bertemu, kemudian ID nomor rekening sama dengan teman kita, silakan lakukan transfer. Yang kedua, usahakan bertemu langsung dengan orang yang membawa barang atau orang yang menawarkan barang itu. Jangan mau dibodohi dengan alasan saya keluar kota, tidak bisa mengantar, tidak bisa menjemput, dengan alasan mama sakit, bapak sakit. Jangan mau. Itu tip dari kami. Saya akan kembangkan dalam ilmu kriminologi. Ingat,
Pencegahan kejahatan bukan dititik beratkan kepada penegak hukum. Sekarang ini zamannya kita semua menegakkan hukum, terutama dalam pencegahan kejahatan atau kebijakan non-penal. Dalam buku kriminologi menurut Profesor I.S. Susanto, dalam teori self-control yang diterangkan oleh Travis Sessi, menjelaskan bahwa self-control yang ada di dalam tubuh kita itu yang bisa menentukan seseorang itu mau buat jahat atau tidak jahat. Atau dialah yang mengontrol dia akan terrumus dengan kejahatan atau tidak. Maka pandai-pandailah untuk mempertimbangkan diri. Dalam ilmu religi menerangkan bahwa musuh yang ada di dalam tubuhmu ini, yang musuh yang paling berat yang mesti kamu lawan adalah musuh yang ada di dalam tubuhmu ini, yang bisa menjerumuskan dirimu. Maka jangan gampang mengambil keputusan. Timbang-timbang dulu, pikir-pikir dulu, baru ambil kebijakan. Apakah ini baik saya lakukan, apakah ini tidak baik saya lakukan, atau saya lakukan ini menimbulkan akibat. Betul. Harus ditimbang-timbang dulu. Sekian dari kami, mudah-mudahan kita semua terlindungi dan tidak menjadi korban pelaku-pelaku kejahatan di bidang transaksi online atau perdagangan pembelian barang melalui online. Dan ingat, untuk mengungkap kasus ini cukup sulit. Pertama adalah wilayah yang terlalu lebar, kemudian IT-nya tidak sinkron sama sekali. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.